Selamat siang pemirsa, Metro TV kembali hadir dalam live event Lepas Liar Harimau Sumatera Kembali ke Alam. Dan pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, hari ini ada 2 harimau Sumatera yang akan dilepas kembali ke habitatnya di alam bebas. 2 ekor harimau bernama Buyung dan Panti tersebut akan dilepas liarkan di kawasan Tambling, Lampung. Dan selain kita akan mengikuti nanti proses pelepasan liaran di studio, juga telah hadir 2 narasumber dari Arta Graha Peduli, yaitu Bapak Wisnu Chandra dari Board Member Arta Graha Peduli dan juga Bapak Heru Darsono dari Pegiat Lingkungan Arta Graha Peduli. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, kita akan langsung menuju ke Tambling, Lampung untuk melihat bagaimana persiapan-persiapan yang ada di sana untuk proses pelepas liaran 2 harimau di sana, yaitu Buyung dan Panti. Tapi sebelumnya, mungkin juga ada informasi berikut kita akan lihat sama-sama. Harimau Sumatera adalah satu-satunya spesies yang masih dapat ditemui di Indonesia. Populasinya kini terus terancam punah akibat perburuan serta berkurangnya hutan sebagai habitat mereka. Panthera tigris sumatrae atau lebih dikenal sebagai harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil di dunia. Harimau jantan bisa memiliki panjang tubuh hingga 92 inci dengan berat mencapai 150 kg. Sementara betina rata-rata memiliki panjang 78 inci dengan berat mencapai 100 kg. Dengan ciri belang yang lebih tipis daripada subspesies harimau yang lain, harimau Sumatera kini menjadi satu-satunya spesies harimau yang masih bisa ditemukan di Indonesia. 2 spesies lain yang pernah ditemukan di Indonesia, yaitu harimau Bali dan harimau Jawa, sudah dinyatakan punah. Status harimau Sumatera kini berada dalam daftar merah, yaitu sangat terancam punah. Populasinya di alam liar terus menurun setiap saat. Diperkirakan kurang dari 500 ekor saja yang kini masih bertahan. Hidup tersebar di area hutan dataran rendah hingga ke kawasan hutan pegunungan Sumatera. Perburuan liar serta alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pemukiman warga ditengarai sebagai penyebab utama yang mendesak harimau Sumatera ke ambang kepunahan. Ya pemirsa, bagaimana sampai sejauh ini persiapan untuk pelepas liaran harimau Sumatera? Kita bergabung dengan reporter Marisa Anita yang berada di Tambling, Lampung. Marisa, ya bagaimana persiapannya sampai sejauh ini, Marisa? Ya, terima kasih Virgi. Dan pemirsa, sekarang saya berada di Tambling Wildlife Nature Conservation yang berada di Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus. Dan ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan dalam waktu beberapa saat lagi, TWNC dan Departemen Kehutanan akan melepas liarkan 2 ekor harimau Sumatera atau dalam bahasa latihannya Panthera tigris sumatrae. Dan ini merupakan pertama kalinya seekor harimau jantan yaitu Buyung dan seekor harimau betina bernama Panti dilepas liarkan secara bersamaan. Dan sebelum kita akan melepas liarkan 2 harimau ini, kita juga akan melepas liarkan 2 ekor elang, yaitu berjenis elang laut dan elang hitam. Dan untuk memberi informasi saja, tamu-tamu di sini juga sudah berdatangan, di antaranya yakni Menteri Kehutanan Republik Indonesia yaitu Zulkifli Hasan, dan juga ada Tommy Winata yang merupakan pelopor pelepas liaran harimau dengan sistem modern, dan juga sudah ada ahli satwa liar Tony Sumampau yang juga hadir di sini akan membantu pelepas liaran di sini. Nah, memang sebagai informasi saja tentang kedua harimau ini, Panti berusia 4 hingga 5 tahun atau 5 tahun dan Buyung sekitar usianya 6 hingga 7 tahun. Mereka masih muda dan produktif, dan mereka adalah jantan dan betina yang akan dilepas secara bersamaan. Diambil dari Aceh karena mengalami konflik dengan warga di sana. Nah, kedua harimau Sumatera ini kemudian dipindahkan ke habitat yang lebih sesuai, yaitu di TWNC yang memiliki untuk kembali dilatih insting liarnya dalam berburu mangsa.
TWNC ini memiliki habitat yang baik karena jenis satwa pakan harimau melimpah seperti rusa sambar, ada kijang, babi hutan, tapir, dan juga terkadang primata. Selain satwa mangsa, hutan ini juga penuh dengan jenis satwa lain seperti gajah, kerbau, dan berbagai macam burung. Dan kehadiran harimau residen ini membuktikan bahwa TWNC adalah habitat yang ideal bagi harimau Sumatera. Dan di TWNC, tekanan manusia terhadap kawasan sangat kecil karena akses ke kawasan cukup sulit, hanya bisa ditembus dengan berjalan kaki atau susur pantai atau kapal laut. Nah, mungkin saya langsung berbicara dengan ahli satwa liar yang sudah berada di sini, yaitu Pak Tony Sumampau. Kita ingin tahu ini, Pak, kondisi kesehatan dari kedua harimau ini bagaimana? Kondisinya cukup baik dan cukup siap untuk dilepas liarkan. Keduanya sudah sangat prima kondisinya. Sangat prima ya, Pak ya. Lalu kriteria untuk dilepas liarkan ini sebetulnya apa sih, Pak? Karena kan mereka sudah di sini selama 1 tahun 5 bulan, betul ya, Pak? Iya betul, karena mereka harus sehat, yang jelas kondisi yang prima, dan mereka harus bisa memangsa mangsanya seperti yang mereka lakukan di alam. Jadi itu semua sudah dilakukan dan ini sudah siap untuk dilepas liarkan. Baik, sebelum kita ke pelepasan liar harimau, kita langsung bergabung dengan presenter Catherine Kang yang sudah berada di sebelah kandang dari kedua ekor elang ini. Ya, terima kasih Marisa dan pemirsa, betul sekali untuk mengawali pelepas liaran harimau Sumatera. Nah, siang hari ini akan dimulai dengan pelepasan 2 ekor elang, yaitu masing-masing elang laut perut putih dan elang hitam. Ya, kedua ini jenisnya agak berbeda karena satu hidup di laut, satu hidup di darat. Nah, kedua elang ini jenisnya termasuk burung pemangsa atau predator. Dan untuk mengawali pelepasan elang siang hari ini dan sekarang langsung saja kita akan melihat prosesi yang akan langsung dipimpin oleh Menteri Kehutanan Bapak Zulkifli Hasan dan juga pelopor pelepas liaran harimau Sumatera Bapak Tommy Winata serta dengan Dirjen Konservasi dan Pelestarian Hutan Bapak Darori. Ya, betul sekali, dan rombongan akan sekarang sedang dibuka oleh Bapak Tommy Winata agar dibuka supaya elang pertama yaitu elang hitam akan dilepas liarkan. Ya, biasanya bagi elang sejenis, biasanya memburu makanan, rata-rata makanannya termasuk anak burung, ikan di danau, ular kecil ataupun kelinci. Dan elang tersebut biasanya mencari makanan di pesisir pantai atau pinggir pantai. Dan bagi elang biasanya akan membuat sarang di lokasi setinggi mungkin, bisa di atas bukit dan juga di atas pohon. Dan biasanya bagi seekor anak elang untuk belajar terbang memang bisa mulai dari sejak lahir hari pertama ataupun beberapa hari elang sudah belajar untuk terbang. Namun seringkali terjadi yaitu anak elang ini bisa jatuh. Begitu terjatuh biasanya tidak bisa membantu diri sehingga bisa menjadi mangsa juga bagi harimau maupun ular. Dan seekor elang betina biasanya dalam 1 tahun dapat bertelur sampai dengan 2 kali. Dan peluang hidup seekor elang itu bisa mencapai 60%. Karena seperti tadi saya ceritakan, seekor elang yang masih kecil biasanya memang belajar terbang dan seringkali gagal sehingga tidak bisa menolong diri dan menjadi mangsa bagi harimau maupun ular yang ada. Dan umur dari seekor elang itu bisa dari 35 tahun sampai 60 tahun. Dan fisik dari seekor elang hitam yang sekarang kita sama-sama melihat, ya, seekor elang hitam fisiknya sekitar 2 kg. Dan memang kalau bagi elang pandangannya sangat tajam, terbangnya juga sangat tinggi. Dan memang elang hitam ini sepertinya belum bersedia untuk terbang jauh. Mungkin masih menunggu elang satu lagi yaitu elang laut putih, perut putih.
elang satu lagi akan dilepas liarkan. Ya. Mungkin juga setelah terkurung di dalam ini tidak bisa terbang terlalu jauh, tetapi nanti akan mengikut angin. Biasanya elang akan mengikut angin untuk terbang dan mulai cari mangsa dan juga mulai membuat sarangnya. Dan diperkirakan para pemirsa bahwa di Tumbling Wildlife Nature Conservation ini terdapat lebih dari 20 spesies elang. Nah, dan juga karena makin murahnya senapan angin bagi masyarakat untuk peroleh. Jadi seringkali elang ini maupun burung seringkali ditembak oleh masyarakat. Dan akhirnya bagaimanapun penembakan dari burung maupun elang juga akan membawa dampak sangat negatif terhadap keseimbangan ekosistem yang ada di Indonesia. Ya, demikian tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pelepasan dari 2 ekor elang. Nah, sekarang saya kembali ke studio bersama Virgie Baker.